Ini adalah Honda BRV N7X Edition tipe tertinggi dengan harga 370,4 juta on the road Jakarta. Dilengkapi Honda Sensing dan kamera lane watch yang ada di spion sebelah kiri. Untuk lampu depan sudah menggunakan LED dan juga sudah dilengkapi dengan DRL. Lampu DRL-nya ini dari atas headlamp, kemudian tarik ke kanan dan kemudian ke bawah. Dan untuk tipe ini sudah auto on DRL-nya. Kemudian kita pindah ke bawah. Di sini ada fog lamp yang sudah LED juga dan dihiasi dengan garnish warna chrome dan juga dibungkus dengan cover warna hitam. Headlamp ada fitur auto high beam, jadi akan menyala di kecepatan 30 km per jam dengan cara menyalakan tombol auto lamp. Kemudian di samping lampu ada emblem N7X Edition yang tampilannya terlihat samar gradasinya. Dilengkapi aero kit yang ada di bagian bawah di bagian depan dan grill model lurus dengan warna piano black. Di bagian bawah ini adalah lubang untuk towing dan di sebelahnya adalah tempat plat nomor. Untuk roda menggunakan velg alloy warna hitam dengan baut 5 bercorak glossy dengan lambang Honda di tengahnya dengan ukuran velg 17 inch. Untuk rem depan sudah menggunakan disc brake dan ban depan menggunakan merek Bridgestone Turanza dengan ukuran 215/55 ring 17. Nah, ini adalah tulisan dari ukuran bannya. Kemudian untuk suspensi menggunakan McPherson strut plus high torsion beam yang membuat kendaraan tidak limbung. Kemudian kita beralih ke spion bagian kanan, kombinasi warna hitam glossy dan doff dan dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED. Untuk handle pintu depan sudah smart key dan berwarna black chrome. Bukannya sistem tarik dan kita lihat di sini interior dari driver room dilengkapi roda kemudi yang sudah dibalut dengan kulit dan interiornya warna hitam. Di bagian kiri kemudi ada tombol untuk teleponi dan juga untuk memilih menu serta volume. Di bagian tengah ada airbag dan juga klakson. Dan di bagian kanan kemudi ada tombol adaptive cruise control dan juga tombol lane watch yang ada di sebelah kanan bawah. Kemudian di bagian tengah ada speedometer dan juga tachometer yang masih berbentuk analog. Dan di bagian tengahnya ada MID kecil berlayar TFT dengan ukuran 4,2 inch. Kita pindah di bagian tengah dan paling atas ada kisi-kisi AC yang berbentuk geser kanan kiri dan juga atas bawah. Di bawahnya ada head unit berukuran 7 inch dan di sampingnya ada tombol untuk hazard. Di head unit ada koneksi Bluetooth dan USB, mirroring smartphone, display lane watch dan sebagainya. Dan di bawahnya ada tombol AC yang sudah menggunakan fitur auto dan bisa langsung menyala ketika menggunakan remote start engine. Dan di bawahnya ada power outlet 12 volt, kemudian di sampingnya ada smartphone connection dan juga USB connection. Dan di bawahnya lagi ada tray untuk meletakkan smartphone ketika sedang di charge. Dan di belakang tray ini ada cup holder 2 buah, sehingga gampang sekali untuk meletakkan botol atau gelas Anda di sini. Di belakang cup holder ada transmisi otomatis CVT yang handle-nya sudah dibalut dengan kulit. Kemudian di antara jok depan ada glove box yang cukup lebar. Di depannya ada rem tangan manual dan kompartemen kecil. Kemudian kita ke atas ada fitur lampu baca yang untuk menyalakannya tinggal geser saklar yang ada di tengah itu. Nah, kita coba ya, kita geser. Nah, nyala dua-duanya. Dan di bawah saklar ini ada mikrofon ketika menjawab telepon dengan mode handsfree. Dan ini adalah sun visor yang sudah dilengkapi dengan vanity mirror lengkap dengan lampunya. Lampu akan otomatis menyala ketika kita buka covernya dan tinggal lipat saja untuk mengembalikan. Di spion tengah ada mode day and night seperti ini. Dan di belakang spion ini ada sensor sensing. Kemudian di bagian atas sana ada pegangan tangan sudah menggunakan sistem retract. Dan jok berwarna hitam sudah dibalut dengan kulit. Dilengkapi dengan headrest model terpisah. Dan untuk jok ini menggunakan model bucket, sehingga nyaman untuk pengemudi dan juga penumpang karena badan tidak geser-geser. Kemudian letak dari engine start stop buttonnya itu ada di sini dan di atasnya ada kisi-kisi AC untuk driver dan di bawahnya ada tombol untuk vehicle stability control. Di atasnya lagi ada tombol untuk sensor. Kemudian kita lihat di bagian bawah ada pedal gas bagian kanan, pedal rem dan juga pijakan kaki kiri.
Di sebelah kanannya ada handle untuk membuka tangki bensin dan di bawahnya untuk membuka kap mesin. Caranya tinggal ditarik aja seperti ini dan terbukalah kap mesinnya. Kemudian fitur di jok di bagian driver, di sini ada untuk peninggi jok dan juga untuk reclining seat. Semuanya masih sistem manual. Jadi ketika kita mau meninggikan jok tinggal diangkat saja ininya seperti ini, dan juga sama dengan reclining seat. Dan di bagian driver ini ada tombol-tombol electric mirror untuk mengatur kaca spion, power window, dan juga central door lock. Untuk power window yang auto hanya di sisi driver saja, dan spion sudah auto retract. Di bawahnya ada cup holder besar dan juga door pocket. Kemudian kita ke atas, di sini ada speaker kecil atau tweeter, dan speaker besarnya ada di bawah sini. Nah, di sini tempatnya. Dan di belakang panel power window ini ada handle untuk menutup pintu. Nah, kurang keras battingnya. Kemudian kita lihat ruang mesin menggunakan teknologi iVTEC 1500 cc DOHC segaris yang menghasilkan power 121 PS dan torsi 145 Nm. Untuk menyalakan mesin ini bisa menggunakan fitur remote engine start. Jadi mesin dan AC akan menyala dari jarak jauh menggunakan remote, sehingga ketika kita masuk ke dalam mobil kondisi sudah dingin. Ruang mesin dan kap mesin sudah dicat sewarna bodi dan dilengkapi dengan peredam suara sehingga membuat kabin menjadi kedap. Sekarang kita masuk ke bagian penumpang depan dan kita lihat interiornya warna hitam, dan ini adalah blower AC di penumpang bagian depan. Cara mengatur arah anginnya dengan cara menggeser-geser kanan kiri dan juga atas bawah. Dilengkapi penutup blower dengan model putar. Kemudian di bagian atas ada SRS airbag. Dashboard atas clean, jadi Anda bebas untuk meletakkan berbagai aksesoris. Kita buka lacinya dan kita buka dari sini, dan isinya cukup lebar tapi belum soft opening. Sekarang kita lihat dari bagian tengah dari angle penumpang depan. Bagian atas adalah kisi-kisi AC. Di sini ada head unit yang bisa menampilkan display dari lane watch, kemudian kamera mundur, fitur hands-free telepon, dan banyak menu-menu lainnya. Dan ini adalah tombol AC, kemudian ini adalah power outlet dan juga USB. Kemudian sudah dilengkapi karpet yang bertuliskan BRV, bahannya Bluetooth dan di bawahnya ada karetnya. Dilengkapi power window di bagian penumpang depan. Door trim sudah soft touch dan kemudian ada lubang untuk menutup pintu. Handle pintu berwarna silver dove. Speaker kecil ada di atas, kemudian di bawahnya ada speaker besar. Dilengkapi door pocket dan juga cup holder besar. Pengaturan jok hanya ada reclining seat saja. Kita tutup pintunya dan kita pindah ke row 2. Handle pintu black chrome dan sistem tarik bukannya. Kita lihat interiornya bernuansa hitam dan dilengkapi dengan back pocket di sini. Dilengkapi back pocket kecil untuk tempat handphone, dan di bagian atas ini ada headrest yang sistemnya terpisah. Kemudian di bawah sini ada power outlet 12 volt untuk mengecas gadget Anda, tinggal buka saja seperti ini. Dan ditutup lagi secara manual seperti ini. Ada back pocket juga di belakang jok pengemudi, tapi tidak ada back pocket kecilnya untuk tempat handphone. Dilengkapi juga dengan AC bagian atas alias double blower, sehingga penumpang baris ketiga tidak akan kepanasan. Saklarnya sistem geser, dan ini adalah kisi-kisi AC-nya. Ada 3 buah. Dan untuk pelipatan jok di row kedua ini dengan sistem one stop stumble, jadi tinggal dibuka di sini dan ya terlipat, sehingga memudahkan lalu lintas untuk penumpang baris ketiga. Dan di jok baris ketiga ini juga sudah berbahan kulit dan dilengkapi juga dengan power outlet 12 volt. Fitur ini hanya ada di tipe Prestige. Dilengkapi juga dengan cup holder di sini dan di belakangnya ada kompartemen kecil. Jok ada 2 dan sudah dilengkapi dengan headrest terpisah dan juga seat belt. Dan ini adalah seat belt untuk penumpang tengah baris kedua, dan ini adalah cup holder dan juga kompartemen kecil di belakangnya. Sudah dilengkapi dengan lampu di tengah sini dan saklarnya sistem geser. Dan jika Anda ingin mengembalikan posisi jok baris kedua yang sudah dilipat tadi, itu tinggal ditarik saja seperti ini. Nah, ditarik, kemudian diklik saja, dikembalikan, dan dilipat kembali seperti semula. Handle pintu warna silver dove dan kemudian dilengkapi juga dengan power window dan juga pegangan tangan untuk menutup pintu.
dan juga door pocket. Jok di baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ISOFIX yang ada di sini, sehingga Anda dengan mudah untuk meletakkan kursi bayi di sini dengan aman. Dan di bagian tengah ini sudah dilengkapi dengan headrest, tapi ini agak leto ya, seperti ini. Untuk pegangan tangan penumpang baris kedua dekat pintu sudah menggunakan sistem retract, sehingga Anda lebih nyaman dan tidak mengganggu kepala Anda. Untuk door trim sudah menggunakan bahan soft touch dan sudah dijahit dengan warna putih, dan sudah ada chat lock di sini sehingga anak Anda aman ketika diajak untuk berkendara. Untuk mengaktifkan chat lock ini tinggal Anda geser saklarnya atas bawah, dan untuk menonaktifkannya tinggal dikembalikan lagi seperti semula. Kemudian kita tutup dulu pintunya dan kita lihat untuk tangki bensin ada sebelah kiri. Untuk membuka ada handle di bawah pengemudi. Roda belakang menggunakan velg alloy 17 inch warna hitam black dan ada 5 baut. Di tengahnya ada lambang Honda. Untuk rem belakang masih menggunakan tromol. Dan untuk ukuran ban 215/55 ring 17. Untuk suspensi menggunakan MacPherson strut dengan edge shape torsion beam yang bisa mengatasi kendaraan limbung. Kita lihat di bagian belakang untuk lampu sudah menggunakan LED. Bentuknya seperti mangkok, dan kemudian di tengah ada lambang Honda dan kiri ada lambang BRV dan bagian kanan ada tulisan Prestige. Di bawah sini ada reflektor yang ada garnish warna chrome, dilengkapi 4 sensor parking, dan di bawah sini ada aero kit bagian belakang berwarna silver, dan di bagian bawah ini warnanya piano black. Yang kombinasi warnanya sangat pas dengan warna sen kaki ini. Kita lihat dari dekat lampu belakangnya. Ada lampu belakang, lampu rem, lampu mundur, dan juga lampu sen. Ini ada logo Hondanya, kemudian ini adalah lampu belakang bagian kiri. Untuk tulisan BRV-nya dan juga Prestige sudah berwarna hitam. Untuk kaca belakang sudah dilengkapi dengan wiper dan belum dilengkapi dengan rear defogger. Untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp yang ada di sini dan sudah menggunakan teknologi LED. Untuk spoiler berwarna hitam dilengkapi juga dengan antena shark fin. Di atas ada roof rail untuk meletakkan box. Dan kendaraan ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur yang letaknya ada di sini dekat dengan plat nomor. Kita buka pintu bagasinya dari sini dan kita lihat gimana interior dari bagasi ini. Kombinasi jok belakang 50-50 dan bagasi belakang ketika jok belakang dipasang juga cukup luas. Saya rasa ini bisa meletakkan galon 4 buah di bagian bagasi ini. Nah, di sini 1, kemudian di sampingnya bisa ada 3. Ini 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada tempat untuk meletakkan tools dan kita buka. Ini tempat untuk meletakkan dongkrak dan juga tools di sini. Kemudian di bawah sini ada semacam papan kalau kita angkat seperti ini. Ini kemungkinan adalah untuk biar rata dengan lantai ketika jok di belakang dilipat. Tapi saya belum tahu caranya bagaimana untuk membuat rata lantai ketika jok dilipat. Apakah setelah jok dilipat, papan ini diletakkan di sudut-sudut kanan kirinya? Karena di sudut kanan kiri itu ada tempat untuk meletakkan papan ini. Ini adalah tempat lubang baut untuk ban cadangan. Jadi tinggal dibuka saja covernya dan bautnya dilepas. Nah, sekarang kita coba lipat jok belakang untuk memperluas ruang bagasi ini. Dan ternyata bukan dari tali ini. Ini tali ini untuk menarik. Dan ini adalah kunci untuk melipat jok belakang. Nah, dari sini saja lebih gampang. Ini didorong saja seperti ini dan terlipatlah jok belakang. Memang terlihat tidak rata lantai ya setelah dilipat seperti ini. Jadi kemungkinan gunanya dari papan tadi adalah untuk meratakan lantai setelah jok ini dilipat seperti ini. Kita lihat dari dekat cup holder dan kompartemen kecil yang ada di baris ketiga. Dan ini adalah power outlet 12 volt yang ada di baris ketiga. Gunanya banyak sekali untuk mengecas gadget Anda ketika dalam perjalanan. Pegangan tangan sudah sistem retract di kanan kirinya sehingga tidak mengganggu kepala Anda. Untuk headrest di semua baris sudah menggunakan sistem terpisah dari jok. Dan kita lihat posisi jok yang sudah dilipat ini memang tidak rata lantai.
Kemungkinan papan yang di belakang itu untuk membuat rata lantai. Nah, kita tutup pintu bagasinya. Fitur Honda Sensing yang sensornya di balik spion tengah, Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Auto High Beam, Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist System, Lead Car Departure Notification System.